Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel RJ100 akan membahas mengenai poligami. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu poligami secara definisi. Secara etimologis, poligami berarti beristri banyak. Kemudian secara terminologis atau secara istilah, poligami ialah laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang sama. Jadi dalam satu waktu seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Bisa jadi 2, 3, 4 ataupun jumlah yang lebih besar. Nah, mengapa ada poligami? Mengapa berpoligami? Karena memang ada banyak faktor. Di samping faktor syahwat, mungkin bisa jadi faktor kasihan terhadap istri kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah poligami? Poligami sebelum Islam itu sebenarnya sudah ada. Dilakukan oleh siapa? Penguasa Eropa, pendeta Nasrani, orang Hindu, Babilonia, Syria, Persia, semuanya pernah melakukan praktek poligami. Namun di Kristen Katolik tidak boleh adanya perpisahan pernikahan selain karena kematian. Jadi dalam Kristen Katolik nggak boleh ada perceraian. Namun dalam Ortodok dan Protestan tidak menentang poligami. Ada beberapa mitos dan fakta seputar poligami ini. Mitosnya adalah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Faktanya adalah bahwa jumlah perempuan dan laki-laki itu hampir sama, 1:1. Bedanya cuma ada 0,09. Terus mitos lagi, poligami adalah sunnah. Faktanya poligami adalah pintu darurat dalam sebuah pernikahan yang memiliki dalil tertentu. Terus ada mitos lagi, poligami adalah kunci surga bagi perempuan. Faktanya poligami adalah kekerasan mental bagi perempuan yang bisa menyebabkan banyak hal negatif. Ada mitos lagi, poligami adalah fitrah laki-laki. Ternyata faktanya, laki-laki memiliki kesempatan poligami karena hukum nasab, bukan karena ditakdirkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi karena ada seorang anak yatim, jadi ya karena kasihan gak ada yang ngasih nafkah, ya terpaksalah seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi ibu dari anak yatim tersebut. Kemudian ada mitos lagi, keturunan orang berpoligami akan melakukan hal serupa. Ternyata faktanya, poligami tidak ditentukan oleh faktor genetik. Ada banyak perbedaan poligami yang dilakukan orang-orang zaman sekarang dengan yang dilakukan Rasulullah. Di mana orang-orang sekarang melakukan poligami atas dasar sunnah, padahal implementasinya sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang dilakukan Rasulullah, poligaminya ialah atas perintah Allah. Sedangkan orang sekarang karena kehendak individu, bisa jadi karena syahwat, karena nafsu, birahi, ataupun yang lain sebagainya. Rasulullah berpoligami dengan jumlah 8 orang istri, sedangkan orang sekarang hanya diperbolehkan maksimal 4 istri. Rasulullah berpoligami semua status sebagai janda kecuali Sayyidah Aisyah. Jadi semua istri Rasulullah yang 7 itu janda kecuali 1, yakni Sayyidah Aisyah. Orang sekarang berpoligami kebanyakan ya madunya gadis. Rasulullah SAW dalam berpoligami mempunyai tujuan sosial dan politik, sedangkan orang sekarang hanya beberapa motif. Yang paling dominan adalah motif egois. Ada banyak dampak poligami bagi psikologi. Bagi suami bisa kecenderungan, bagi istri bisa kecemasan, bagi anak kesepian. Suami juga bisa tertekan, istri stres dan anak sedih. Suami bisa stres, istri depresi dan kecewa. Suami bisa cemas, istri putus asa, dan anak apatis. Jadi memang poligami ini tidak dianjurkan. Bagi orang-orang yang berkuar-kuar berpoligami atas nama sunnah, ya harus dikaji dulu sesuai dengan sunnah beneran atau karena egoisme. Atau dikaji dulu dampak-dampaknya, apakah memang karena nafsu syahwat. Karena kalau cuman karena nafsu, bisa jadi nanti akan berdampak pada dampak-dampak sebagaimana yang dipaparkan dalam pembahasan kali ini. Bisa jadi bisa menimbulkan tertekan, stres karena mungkin nafkah yang kurang. Bagi istri juga bisa depresi karena selalu merasa cemburu.
Dan bagi anak bisa jadi dia akan kesepian, sedih dan kecewa karena hati dari ayahnya terbagi menjadi lebih banyak lagi. Demikian pembahasan poligami pada kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari SJ100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.